Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Menjawab panggilan Yesus. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Ayahnya bernama Yohanes, bekerja sebagai nelayan. Andreas juga bekerja sebagai nelayan. Ia bersama saudaranya Simon yang disebut Petrus merupakan murid-murid pertama Yesus. Panggilan sebagai murid diterima Andreas dan Simon ketika mereka sedang menebarkan jala di danau. Mereka menjawab panggilan itu dengan pergi meninggalkan jala mereka dan mengikuti Yesus. Andreas pergi meninggalkan jalannya ketika dipanggil oleh Yesus, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kini Yesus memanggil kita menjadi murid-muridnya. Kalau kita mengaku murid-murid Yesus, kita juga seharusnya mendengarkan panggilannya dan bertindak. Yesus memanggil para murid untuk mewartakan cita kasih Allah. Kita pun dipanggil untuk itu. Namun, kita kadang ragu tatkala mengalami kesulitan dan tantangan karena kita merasa lemah dan tidak layak untuk tugas perutusan itu. Yesus tidak memanggil dengan ukuran mata manusia, tetapi Yesus melihat hati kita. Yesus yang memanggil kita tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Ia pasti akan membantu kita dalam melakukan tugas yang akan kita lakukan. Ketika Yesus akan memilih murid, tentu Dia memiliki beberapa pertimbangan. Yesus memiliki rencana besar atas dunia ini yang akan diteruskan oleh para murid-Nya.
Namun anehnya, untuk tugas sepenting itu, Yesus tidak melangkahkan kakinya ke tempat di mana biasanya para bibit unggul berkumpul. Yesus tidak ke sekolah teologi. Yesus mencari beberapa murid terbaik, tetapi dia pergi ke tepi danau dan bertemu dengan beberapa nelayan. Yesus menjumpai orang-orang yang sederhana, baik dalam hal pendidikan ataupun dalam hal pekerjaan. Dengan optimis, Yesus memanggil mereka untuk dibentuk seperti yang Yesus mau. Yesus mengenal potensi yang diberikan Allah di balik kesederhanaan mereka. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah, berikanlah kami hati dan sikap batin seperti Santo Andreas yang langsung menjawab panggilan-Mu. Bentuklah kami sesuai rencana-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungannya sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.